dan mobil tahun 1908 itu tanpa spion. Maka ketika mereka mengendarai mobil, Prapto yang menyetir, kerap kali ketika mau belok, lalu Prapto berteriak, "Spion," gitu ya, menyapa temannya di sebelah. Kalau mau belok lagi, dia bertanya, "Spion," gitu ya. Kalau mau belok lagi, dia bertanya, "Spion." Untuk itulah namanya kaca di samping kanan kiri mobil itu spion. Anda bisa membayangkan kalau yang duduk di sebelah Prapto itu bukan Yono, tetapi Ateng. Maka Prapto akan bertanya, "Sepiteng," gitu kan? "Sepiteng," gitu kan? Sepiteng alias WC, begitu ya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, itulah contoh Yono yang mau mendengarkan sehingga terjadilah spion. Coba kalau Yono tidak mendengarkan, tentu tidak akan muncul yang namanya spion. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan supaya menjadi pribadi-pribadi yang mau mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara dan saudariku, selamat sore. Sore hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi, hari Minggu Paskah yang ke-7. Sekaligus hari ini gereja memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56. Dan juga hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi, Novena Pentakosta atau Novena Kedatangan Roh Kudus, hari yang kedua. Di dalam pengantar yang disiapkan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-56, ditulis dalam pesannya Paus Fransiskus mengajak kita untuk mendengarkan dengan telinga hati. Kepada para murid Yesus meminta mereka mengevaluasi kualitas pendengaran mereka. Lukas bab 8 ayat 18, "Perhatikanlah cara kamu mendengar. Tidak cukuplah hanya mendengar, kita perlu saling mendengarkan dengan tulus." Marilah kita berjalan bersama membangun persekutuan dengan saling mendengarkan sebagai sesama saudara. Saudara-saudari, mari di awal perayaan Ekaristi ini menyadari bahwa kita jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan sebagai domba-domba yang mau mendengarkan dengan telinga hati, maka kita mengakuinya di hadapan Allah yang Maha Rahim. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56 tahun ini yaitu mendengarkan dengan telinga hati. Mendengarkan dengan telinga hati. Dikatakan dalam pesan Bapa Suci Paus Fransiskus untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, tugas paling penting dalam kegiatan pastoral adalah kerasulan telinga. Ini istilah yang sangat khusus digunakan oleh Paus untuk menyebut pentingnya mendengarkan dengan telinga hati. Kerasulan telinga, mendengarkan sebelum berbicara, seperti nasihat Rasul Yakobus dalam suratnya, bab 1 ayat 19, "Biarlah setiap orang cepat mendengar dan lambat untuk berbicara." Artinya, sebelum berbicara, sebelum menyampaikan sesuatu, hendaklah orang mau mendengarkan dan mendengarkan terlebih dahulu. Memberi sedikit waktu kita secara bebas untuk mendengarkan orang lain adalah tindakan pertama dari amal kasih. Paus menyebut tindakan mendengarkan adalah termasuk tindakan cinta kasih. Jadi kalau kita selama ini menangkap yang disebut dengan tindakan amal kasih dengan berbagi, memberi kepada mereka yang berkekurangan, mendengarkan orang lain saja itu sudah tindakan amal kasih. Itulah yang disebutkan oleh Bapa Suci. Hanya dengan mendengarkan dan mendengarkan, Paus menyebut itu sudah tindakan pertama dari amal kasih.
Tentu tindakan amal kasih ini mendatangkan berkat untuk kita yang melakukannya. Mendengarkan, dan mendengarkan. Sekedar ilustrasi, saya membaca dalam media sosial ada cerita pendek seorang anak kecil yang bertanya kepada gurunya yang sedang sibuk untuk mempersiapkan bahan pelajaran, lalu anak didiknya ini tiba-tiba masuk, dan tanpa disangka-sangka karena saja namanya anak kecil, anak SD usia kelas 1, kelas 2, kelas 1 katakanlah begitu, bertanya kepada gurunya yang sedang sibuk, dan gurunya mendengarkan dengan sekenanya. Anak ini bertanya, "Maaf Bu, kalau bahasa Inggrisnya masuk angin itu apa?" Lalu gurunya yang sedang sibuk dengan sekenanya menjawab, "Masuk angin itu ya enter wind," gitu ya. Enter wind, wind itu angin, enter itu masuk, enter wind. Nah, kalau angin itu keluar atau angin itu dibuang, bahasa Inggrisnya apa? Gurunya menjawab dengan spontan, ya wind of change gitu ya, atau angin yang berubah. Lalu bertanya lagi, dia mau menyebut soal, maaf, buang angin bahasa Inggrisnya apa? Wind of change. Lalu bertanya lagi, kalau angin dibuang tanpa suara, bahasa Inggrisnya apa? Lalu gurunya yang sambil semakin jengkel karena anak ini bertanya terus, dia menjawab sekenanya, oh itu ya sound of silence, gitu ya, suara yang tak terdengar, gitu ya. Lalu anak ini masih terus bertanya pada gurunya, melanjutkan, nah kalau buang anginnya tidak terdengar dan itu dilakukan malam hari, itu bahasa Inggrisnya apa? Oh itu wonderful night, gitu ya, artinya malam yang indah. Nah, lalu endingnya anak ini bertanya, kalau buang angin tidak berbunyi dan itu dilakukan di malam hari, itu bahasa Inggrisnya apa Bu? Lalu guru ini karena semakin emosi, jengkel karena anak ini bertanya terus, lalu dia menjawab, someone like you, begitu ya toh? Jadi ya seperti kamu gitu ya. Dia mau mengatakan itu, yang buang angin tidak terdengar dan di malam hari, someone like you katanya begitu. Tentu ini hanya sekedar bercanda, anak yang bertanya kepada seorang guru dan guru ini mencoba mendengar tetapi lama-lama dia tidak tahan. Anda bisa membayangkan kalau Paulus menyebut kerasulan telinga, mendengarkan adalah bagian dari amal kasih. Tentu tidak gampang untuk dilakukan. Mungkin kita hanya sekedar mendengar, mendengar, biasa saja. Tetapi bagi orang yang mau sungguh-sungguh mendengarkan, itu sebuah keutamaan tersendiri. Itu tidak mudah kalau kita mau sungguh-sungguh melakukannya. Maka Bapak Suci memberi tema mendengarkan dengan telinga hati. Di dalam kisah tadi, sang guru ini telinga hatinya mulai tertutup karena anak ini bertanya terus-menerus, sehingga dia mungkin lelah, mungkin capek, dan mungkin tidak tahu harus menjawab lagi, sehingga dia menjawab someone like you, begitu ya. Mendengarkan dengan telinga hati. Buah-buah dari mendengarkan tidak lain adalah yang pertama dikisahkan dalam kisah pertama kitab Raja-Raja bab 3 ayat 9, yaitu kebijaksanaan. Buah dari mendengarkan itu adalah kebijaksanaan. Untuk itulah kita bisa mengerti kalau Raja Salomo, seorang raja yang amat sangat bijaksana, bahkan dikatakan kebijaksanaannya tidak ada yang menandingi di seluruh bumi sepanjang segala zaman. Raja Salomo berdoa sebelum dia menjadi raja, membuktikan dirinya bijaksana karena Tuhan memberinya hati yang mendengarkan. Ketika ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu minta supaya kamu dapat menjadi raja? Salomo mengatakan, karuniakanlah kepadaku hati yang mendengarkan. Dari situlah Salomo memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, karena dia mau mendengarkan. Yang kedua itu adalah Santo Paulus menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan buahnya adalah iman. Dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan permenungan-permenungan tentu menambah iman, dan kita memiliki iman itu sendiri.
Itulah buah-buah dari mendengarkan. Menjadi bijaksana, menjadi bertambah imannya kalau kita mendengarkan. Dan tantangan orang yang mendengarkan tidak lain adalah kerap kali karena di zaman yang semakin maju ini, orang lebih banyak menerima informasi dari mana-mana media sosial, maka orang itu lebih senang untuk menerima berita-berita, menerima informasi-informasi, entah itu benar atau tidak, sehingga punya kecenderungan tidak tahan untuk mendengarkan. Tetapi setiap kali orang berbicara kepada kita, kita lebih mudah untuk mengekat atau memotong apa yang dibicarakan orang lain, karena kita merasa lebih tahu, dan kita merasa ingin menyampaikan sesuatu yang kita tahu kepada orang lain. Tidak mau mendengarkan, bahkan memotong pembicaraan orang, karena merasa saya lebih tahu daripada kamu. Inilah godaan kita untuk mendengarkan. Maka di dalam bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul, disebutkan menolak untuk mendengarkan akan berakhir dengan serangan terhadap yang lain. Dan ini terjadi bagi para pendengar diakon Stefanus, sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Jadi orang-orang yang mendengarkan Stefanus, mereka menolak mendengarkan Stefanus, kemudian serentak menutup telinga dan menyerbu dia. Bukan kebetulan diakon Stefanus yang mati dibunuh itu juga sama dengan nama saya, gitu ya. Jadi diakon Stefanus itu memiliki keutamaan sebagai martir pertama. Ketika banyak orang tidak mau mendengarkan, dia menutup telinganya dan melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Itulah godaan orang yang tidak mau untuk mendengarkan. Yang kedua, godaan orang yang tidak mau mendengarkan itu adalah yang namanya menguping. Menguping itu adalah godaan mendengarkan. Ketika orang lain itu berbicara dengan orang yang lain, kita tidak diikut sertakan dalam pembicaraan dan kita ingin tahu, godaan kita itu adalah menguping apa yang menjadi pembicaraan orang lain. Inilah dua godaan mendengarkan, yaitu mengekat pembicaraan orang lain karena kita merasa lebih tahu, dan yang kedua adalah menguping. Sementara kita tidak diikut sertakan dalam pembicaraan orang lain dan kita ingin tahu apa yang dibicarakan orang lain. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan dalam homili ini, saya juga baru tahu ada yang menulis di Instagram mengenai kaca spion mobil. Dan konon katanya tahun 1908, seorang driver atau sopir yang namanya Prapto dari Jombang, ini mengajak temannya yang namanya Yono menuju Mojokerto. Dan mobil tahun 1908 itu tanpa spion. Maka ketika mereka mengendarai mobil, Prapto yang menyetir, kerap kali ketika mau belok, lalu Prapto berteriak, "Spion," gitu ya, menyapa temannya di sebelah. Kalau mau belok lagi, dia bertanya, "Spion," gitu ya. Kalau mau belok lagi, dia bertanya, "Spion." Untuk itulah namanya kaca di samping kanan kiri mobil itu spion. Anda bisa membayangkan kalau yang duduk di sebelah Prapto itu bukan Yono, tetapi Ateng. Maka Prapto akan bertanya, "Sepiteng," gitu kan? "Sepiteng," gitu kan? Sepiteng alias WC, begitu ya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, itulah contoh Yono yang mau mendengarkan sehingga terjadilah spion. Coba kalau Yono tidak mendengarkan, tentu tidak akan muncul yang namanya spion. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan supaya menjadi pribadi-pribadi yang mau mendengarkan. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, minum dari piala ini, Tuhan, diwartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudariku yang terkasih, profisiat saya ucapkan selamat untuk 12 pasangan suami istri
yang merayakan ulang tahun perkawinannya di bulan Mei ini. Semoga Tuhan berikan berkat untuk Anda yang merayakan ulang tahun perkawinan dalam perjalanan kehidupan keluarga di hari-hari yang akan datang. Terima kasih untuk kebersamaan seluruh umat dalam perayaan Ekaristi ini, juga para petugas liturgi yang sudah melayani kita dalam perayaan Ekaristi ini. Selamat berakhir pekan, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, Allah Pangkal Cahaya sejati telah menerangi hati para murid dengan mencurahkan roh penghibur. Semoga Ia menggembirakan hati saudara dengan berkat-Nya dan melimpahi saudara dengan karunia Roh Kudus. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati saudara dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Semoga Roh Kudus yang bersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama membuat saudara bertekun dalam iman dan karenanya kelak menikmati kebahagiaan yang saudara harapkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah pergi mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.